Padahal ayatnya minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tujuannya jelas. Dari Masjidil Haram yang berkah ke Masjidil Aqsa yang berkah dan sekelilingnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah perintahkan malaikat Jibril ajak dulu Nabi Muhammad SAW untuk nampak tilas tempat-tempat yang barakah dan tempat yang akan beliau berkati. Maka pertama kali diajak ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sholli huna. Turun dulu dari Buraq, sholat di sini. Ini tempat hijrahmu nanti. Diberkati itu Madinah Al-Munawwarah. Diajak lagi ke Bukit Tur Sina. Kenapa diajak Bukit Tur Sina? Sholli huna, sholat di sini. Ini tempat Musa menerima wahyu. Kalau Allah taklima, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun itu bukan tempat bersejarah untuk Nabi Muhammad SAW, tapi itu tempat yang full barakah, full rahmah, full nikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada salah satu nabi-nabi yang Allah utus, rasul yang Allah utus. Kemudian diajak untuk kemana? Ziarah makam. Ya, ziarah makam siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan Nabi SAW satu melihat Musa yusolli fi qabri. Nabi Musa sedang sholat di makamnya. Jangan pakai akal kita karena kita nggak akan paham. Kita nggak akan sampai. Dulu kalau kita bicara dibilang ada video call juga nggak akan paham. Kalau dikasih tahu ada dunia maya nggak akan paham. Kalau dikasih tahu ada virtual ya nggak akan paham. Teknologi aja kita wow terkejut. Maka jangan menafikan apa yang belum kita pahami. Apalagi informasi datang langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita amanna wa saddaqna. Kami ini beriman dan kami membenarkan. Kemudian diajak ke Bethlehem. Apa itu? Rumah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tempat turunnya rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu, ini diringkas ya perjalanan yang dibocorkan. Mampir kemana lagi nggak diceritakan. Ini yang boleh di-share. Yang lain sifatnya rahasia. Baru masuk Masjidil Aqsa. Dan terjadilah yang terjadi. Saya nggak akan bahas itu dulu karena waktu saya 7 menit, kurang 1 menit. Ya kurang 1 menit. Nah saya datang ke sini karena nawaitu niru Nabi Muhammad SAW. Rasul datangi tempat-tempat yang barokah. Ini majelis yang full barokah. Ini bukan buat amin ini. Ini masalah pasti. Ya pasti, bukan masalah kemudian semoga enggak. Ini majelis yang sudah jelas full barokah, enggak boleh diragukan dan tidak boleh meragukan. Yang meragukannya tanda orang-orang yang hatinya penuh keraguan. Naudzubillah min dzalik. Siapapun yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, kalau tidak bisa melihat majelis ini full barokah, maka imannya itu dijangkiti berbagai macam penyakit. Seperti tadi disebutkan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min atau kama qala sallallahu. Tidaklah orang yang berzina itu dia ketika berzina dia mukmin. Imannya ketika zina dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah pencuri ketika mencuri dia seorang mukmin. Ketika mencuri imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imannya tercabut. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kita tidak bisa melihat ini sebagai majelis yang full barakah, majelis yang full rahmah, jangan-jangan iman kita juga sedang mengalami gangguan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana majelis yang barakah? Satu, didirikan oleh orang yang soleh atas petunjuk orang yang soleh, didirikan oleh orang yang alim atas petunjuk orang yang alim, dihadiri oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang alim. Kam min wali, berapa banyak wali yang hadir ke sini? Berapa banyak wali dari berbagai wilayah di tanah air, mancanegara yang Allah perintahkan untuk datang ke sini. Maka begitu saya jalan tadi, nawaitu saya, karena kalau mau pergi harus pakai nawaitu. Innamal a'malu binniyat. Nomor 1, saya pengen senang lihat Habib Ali senang. Kalau lihat beliau nggak senang, ini tanda-tanda saya agak marah. Lihat wajahnya aja saya semakin jatuh cinta.
Untung beliau itu pria. Kalau wanita, lamaran saya ajukan sekarang juga. Ya, untuk beliau pria, Masya Allah. Bagaimana saya gak cinta sama Habib Ali? Anak yang berbakti sama orang tua. Mau ngurus majelis ini untuk Anda yang gak jelas. Ini Anda tinggal datang, duduk. Siapa yang nyiapin semua ini? Siapa yang ngurus semua ini? Tanpa pungut biaya, tanpa minta apa-apa. Hadir saja beliau senang. Kenapa? Amanat dari ayahnya. Ayahnya amanat dari kakeknya. Terus begitu. Karena beliau ini istiqomah birrul walidain, maka kita harus cinta sama anak yang bekti sama orang tua. Niat senengin Habib Ali. Kemudian yang kedua, saya niat hadir majelis Habib Ali Kuitang seperti Habib Ali Kuitang ketika niat hadir majelisnya. Karena beliau dirikan majelis ini kan keluar ada niat gitu ya. Ada niat. Kemudian yang ketiga, saya niat seperti Habib Soleh Tanggul dulu kalau hadir ke sini. Karena Tanggul jauh dari Jember itu ya. Datang ke sini kan punya niat. Saya kan dari Solo. Saya berangkat jam 1 malam. Benar-benar hanya untuk ke sini, nggak ke tempat yang lain. Nyopir saya. Selesai dari sini saya ke bandara. Karena saya sore harus ada di Solo. Karena saya harus ngajak mobil dan dibawa teman-teman saya. Berangkat saya naik mobil setir, pulangnya saya naik pesawat. Itu rencana manusia. Masih ada 0,5 menit. Boleh Habib biasa lagi. Insyaallah. Nah, niat pengen niru Habib Soleh Tanggul rahimahullah. Dahulu ketika hadir di majelis Habib Ali Kuitang. Nah, kita harus pasang niat. Itu namanya napa tilas. Rasulullah aja SAW disuruh datang ke tempat lahirnya Nabi Isa, datang di makamnya Nabi Musa, datang di tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Lah kok kita merasa jadi mukmin gak perlu datang kemana-mana, gak butuh tempat-tempat yang mulia. Tempat yang mulia ya ini masjid, cukup saya di masjid. Ternyata masjid itu tidak cukup, makanya Nabi dibawa keluar masjid. Tidak langsung ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, tapi sekitar Masjidil Aqsa. Dan Allah dengan nas Al-Quran mengatakan alladzi barakna haulah. Keberkahan itu Allah letakkan di sekitar Masjidil Aqsa. Kalau masjidnya nggak usah dinanya. Makanya jangan cuma cari berkahnya masjid. Di luar masjid banyak barokah, kejar itu barokah. Nabi SAW diajarkan mengejar barokah di luar masjid. Tapi kadang kita sok, kadang kita sombong, kadang kita merasa alim, kadang kita merasa cukup. Aku nggak perlu hadir ke majelisnya fulan, nggak perlu hadir ke majelisnya fulan. Arabah lagi fulan, orang yang kurang alim, fulan, orang yang kurang pinter. Jangan lihat pinter atau alim, tapi lihat majelis itu siapa dahulu yang mendirikan. Makamnya Nabi Musa, tempat turunnya wahyu pada Nabi Musa, bahkan nggak ada orangnya. Gak ada orangnya. Bukit Tursina gak ada orangnya. Mahajat abad huna, gak ada yang ibadah di sana saat itu. Gak ada yang zikir, gak ada yang sholat dari manusia. Tapi Allah Ta'ala perintahkan Nabi ke sana. Kenapa? Karena rahmatullah baqiyah. Rahmat Allah sifatnya abadi, gak akan pindah ke suatu tempat. Wa barakatullah baqiyah. Dan semua berkat-berkat Allah ada di situ, nempel. Kalau antum tahu yang namanya Hiroshima Nagasaki, di situ ada yang namanya radioaktif yang berbahaya bagi manusia. Sampai puluhan atau mungkin ratusan tahun pengaruhnya masih ada, maka berkah itu nggak akan pergi, nempel terus. Karena itu dikatakan sirrul ahaba fil abna. Kalau mau tahu berkah-berkahnya wali-wali dahulu, cari di anak keturunannya. Kalau mau dapat ilmunya, wali-wali terdahulu, cari di anak keturunannya. Karena di dalamnya sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat saya yang kedua. Cari berkah. Akhir detik terakhir. Ya, detik terakhir. Oh enggak. Mahal nyuruh saya terus. Wangi gitu. Gitu kan.
Akhiran begitu. Terkait tadi masalah seorang pencuri, ketika mencuri imannya itu hilang. Wa mu'min, bukan, nggak mungkin dia dalam keadaan beriman. Kenapa? Karena dia melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar. Nah, ini ada satu lagi dosa besar yang kita lakukan hampir setiap hari. Dan saat itu iman kita tercabut tapi kita nggak terasa. Mau tahu? Mau tahu? Yakin nggak kaget? Siap berubah jadi mukmin yang hatinya nggak seperti itu. Pengen jadi orang yang betul-betul jadi orang yang istiqomah dalam taat pada Allah Ta'ala. Amin, insyaallah ya. Siapa yang kemarin-kemarin suka berkeluh kesah? Siapa yang kemarin-kemarin suka berkeluh kesah? Ada nggak? Ada? Ya udah, berarti Anda pernah melakukannya. Beda perbuatannya tapi intinya sama. Ya, beda dengan pencuri, beda dengan pezina, beda dengan pembunuh, beda dengan perampok, tapi intinya sama, imannya hilang. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu? Contoh ya. Ini kasus yang saya alami. Besok 7 Februari saya harus bayar utang 3 miliar rupiah. Saat ini duitnya baru ada 700 juta. Berarti masih kurang 2,3. Hari Rabu harus bayar 3 miliar, masih kurang 2,3 M. Saya tampak stres atau tampak bahagia? Ini loh, stres atau bahagia ini? Nyantai gitu kan ya? Nyantai. Pertanyaannya, ketika antum mengalami seperti saya, stres atau bahagia? Bingung ya? Galau. Ini kan penyakit sehari-hari, betul ya? Bingung, galau dan lain sebagainya. Kenapa bingung? Kenapa galau? Jawabannya adalah dari mana saya mau bayar itu? Betul. Ketika ngomong dari mana, saat itulah iman Anda lepas. Karena tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ar-Raziq huwa Allah. Yang maha memberi rezeki adalah Allah. Kasbuka, usahamu tidak berarti apapun untuk Allah. Harta yang kau tumpuk simpan tidak bisa menjamin kamu bisa mengalahkan apa yang diinginkan Allah. Keinginan Allah pasti mengalahkan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetapi kebiasaan kita meninggalkan Allah, melupakan Allah, membuang Allah, dan memunculkan al-hawa, memunculkan ego, memunculkan fikir, memunculkan aku manusia, aku sudah berusaha, aku bisa. Karena itulah Allah merusak semua aku kita dengan ujian-ujian tanpa henti. Beda dengan orang-orang soleh. Yai, itu santri nanti makannya dari mana? Gak usah dipikir, ada Allah. Biasanya muridnya yang agak suka mikir ngomong, Allah sih memang ada ya, tapi caranya bagaimana? Gak usah ngeyel, ada Allah. Caranya bagaimana? Cara itu bukan urusan kita. Cara sampainya rezeki bukan urusan kita. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang berkata yaj'al lahu? Allah. Allah yaj'al lahu. Dia Allah yang menjadikan untuknya, Allah yang merekayasa untuknya, Allah yang fa'ilnya Allah, yang berbuat adalah Allah. Yaj'al lahu. Kalau udah Allah yang memutuskan, Allah yang merencanakan, Allah yang berbuat, ngapain kamu repot-repot mikir? Terakhir, ini kalau saya nggak ngomong terakhir 2 jam nanti repot. Karena tapi saya di sini datang pengen cari manfaat yang banyak. Terakhir ya, orang gila, majnun, orang yang hilang akalnya, dipakai buat contoh oleh Allah Ta'ala. Udah, nggak ada yang lebih top dari orang gila kan? Top sudah orang gila, nggak bisa mikir. Sehingga nggak tahu mana yang baik, mana yang benar, betul?
Nggak tahu ini uang atau ini kertas, nggak tahu. Ini makanan sehat atau makanan udah busuk 5 hari, nggak ngerti. Orang gila cuma punya prinsip lapar makan, ngantuk tidur, capek istirahat, mau jalan jalan. Nggak ada rambu-rambu lalu lintas bisa menghalangi orang gila. Bahkan polisinya pun lihat orang gila lewat melawan lalu lintas, polisinya mungkin tersenyum. Orang gila, betul ya? Nah ini orang gila yang gak bisa mikir. Allah seperti bicara kepada kita semua. Dia gak bisa mikir, tapi aku pikirkan rezekinya. Maka dimanapun dia tidur, nyaman untuknya. Dimanapun dia makan, sehat untuknya. Dimanapun dia berada, lingkungan tak berpengaruh padanya. Bahkan hukumnya jagat raya Allah tentukan, tidak boleh ada hukum yang bisa menghukumi orang gila. Bahkan tidak sholat gak jadi masalah. Kenapa? Orang gila. Paham? Karena orang gila itu contoh betapa manusia kalau udah pasrah sama Allah, yakin sama Allah, semua diurus sama Allah. Nah antum katanya mukmin, masih mikir kira-kira besok bagaimana ya, nanti bagaimana ya, esok bagaimana ya. Hilang Allah dari hatinya. Maka yuk kita ketika mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, betul-betul kita yakin hidup kita dijamin dan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.